Selamat datang di Kalasa Gadget. Kembali lagi bersama saya Riko. Kali ini kita akan mereview sebuah laptop dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di-endorse sama sekali oleh brand manapun. Laptop yang akan kita review kali ini merupakan laptop convertible dari Asus yang memang secara performance dia sangat tinggi dan harganya cukup miring. Seri apa itu? Ini dia laptopnya. Laptop yang ada di depan saya adalah Asus VivoBook TM420IA yang artinya dia menggunakan prosesor dari AMD dengan AMD Ryzen 7 4700U Renoir, memori 16GB DDR4 3200 dan storage-nya menggunakan 512GB NVMe. Untuk VGA-nya sendiri menggunakan AMD Radeon Graphics dengan base RX Vega 7. Asus membandrol laptop ini di harga Rp11.199.000 include Office, Home, and Student. Bahan yang digunakan laptop ini di bagian atas menggunakan aluminium, sedangkan di bagian yang lain menggunakan plastik. Untuk bagian atasnya kalian dapat lihat, sama seperti seri VivoBook mainstream lainnya, terdapat logo Asus VivoBook di sebelah kiri. Dan di bagian dalamnya, kalau kalian lihat, untuk bezelnya sendiri dia 82% screen to body ratio, artinya di kanan dan kirinya dia buat tipis. Untuk layarnya sendiri menggunakan 14 in Full HD touchscreen dengan IPS level dan 250 nit tingkat kecerahan, serta color gamutnya menggunakan 45% NTSC atau setara 65% sRGB. Sangat dimaklumi melihat spesifikasi yang ditawarkan terhadap harganya. Di bagian atas masih terdapat webcam dengan resolusi 720p atau HD dengan 30 frame per second. Dengan layar glossy 250 nits, kemungkinan besar laptop ini agak bermasalah jika kalian pakai di luar ruangan dengan backlight yang terlalu terang. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk bagian palm press terbuat dari plastik dan masih melekat color blocking berwarna kuning di bagian enter, serta travel case 1,4 mm yang akan sangat memudahkan kalian dalam mengetik berlama-lama, dan keyboardnya sendiri tidak terlalu besar sehingga jangkauan tangan kalian tidak terlalu jauh. Karena laptop ini convertible touchscreen, jadi tombol power pasti tidak menjadi satu dengan keyboardnya. Terdapat 3 level pengaturan backlit untuk menyesuaikan dengan kondisi sekitar. Dan di bagian bawahnya terdapat touchpad yang cukup besar. Size ini harusnya bisa diperbesar lagi karena memang masih cukup banyak ruang. Di pojok kanan terdapat fingerprint sensor untuk akses login kalian. Di sebelah kanan touchpad terdapat sertifikasi Harman Kardon yang sebagian banyak orang menilai saat dibuat mode 10, suaranya jauh lebih enak dan jauh lebih oke. Mau tahu suaranya? Mari kita cek. Sekarang kita beralih ke portnya. Di bagian kanan terdapat DC-in, HDMI, USB 3.2 generasi yang kedua dalam bentuk Type A dan Type C, combo jack audio, SD card reader, dan tombol power. Di bagian kirinya hanya menyisakan Kensington lock dan USB Type A 2.0. Dengan adanya ergolift seperti ini, posisi kalian mengetik akan jauh lebih nyaman, suhu akan jauh lebih stabil, dan kualitas suara akan jauh lebih bagus. Setiap paket pembelian, kalian akan mendapatkan charger 45 watt seperti ini, stiker pack sebanyak ini, stylus pen, serta pen holdernya yang kalian bisa letakkan dimanapun. Keseluruhan bodinya simple dengan desain kotak dan tegas, jadi laptop ini jauh lebih mirip laptop profesional dibandingkan laptop mainstream pada umumnya. Sekarang, mari kita ke pengujian performanya. Pengujian pertama kita menggunakan Crystal Dismark dan skor yang kita dapatkan di angka 1989 untuk read-nya dan 964 untuk write-nya. Pengujian kedua kita menggunakan Cinebench R20 dan skor yang kita dapatkan di angka 2900. Cukup tinggi untuk laptop di harga segini. Akan tetapi turun hingga rata-rata di 2584. Rasanya laptop ini memiliki sedikit masalah di pengaturan suhunya. Saat suhu sudah mencapai di 85 derajat Celcius, secara otomatis CPU akan menurunkan performanya hingga suhu stabil di angka 60 derajat Celcius.
Akan tetapi, saat kita melakukan stress test menggunakan 3D Mark Firestrike, laptop TM420 ini lolos uji tes dengan skor 97,7% dengan rata-rata suhu di angka 59 sampai 60 derajat Celcius. Kita lanjutkan pengujian menggunakan 3D Mark Skydiver dan skor yang kita hasilkan cukup tinggi di angka 10.617 dengan suhu rata-rata hanya 59 derajat Celcius. Pengujian yang terakhir kita menggunakan Blender 3D BMW Modeling dengan mode CPU render. Lama waktu yang kita butuhkan hanya 8 menit 3 detik. Kita juga coba laptop ini untuk bermain game dan bagaimana hasilnya. Mari kita cek. Percobaan game yang pertama kita menggunakan Dota 2 dengan setting rata kanan atau full render seperti ini. Dan rata-rata frame per second yang kita hasilkan di angka sekitar 40 frame per second. Dan kita akan coba rubah juga ke setting medium low. Untuk rata-rata frame yang kita dapatkan di angka 80 frame per second. Kita juga tes menggunakan CSGO dan rata-rata FPS yang kita hasilkan di angka 40-50 frame per second dengan setting rata kanan atau high. Laptop ini juga dibekali software MyAsus yang dapat kalian gunakan untuk hardware diagnostik, pengaturan layar, pengaturan WiFi, dan lain-lain. Dan terdapat juga fitur fast charging di mana dengan 45 menit baterai akan terisi 60%. Ini adalah hardware dari TM420IA. Terdapat satu buah heat pipe dan satu buah fan yang sangat besar untuk pendinginan prosesornya. Di bawahnya terdapat RAM yang sayangnya sudah full dual channel di mana 8GB bawaannya onboard dan 8GB sisanya socket. Untuk upgrade-nya kalian harus lepas 8GB dan pasang 16GB agar menjadi 24GB. Di bawahnya terdapat SSD 512GB dan baterainya terdiri dari 3 sel dengan 3640 mAh dengan 42 Wh. Di samping kanan kirinya terdapat audio dengan sertifikasi Harman Kardon. Kesimpulannya adalah, untuk desain saya berani beri skor 8,5 dengan desain tegas layaknya laptop profesional. Untuk fitur, dengan fast charging dia dan MyAsus saya beri skor 8,5. Dan kalau kita lihat performance-nya dibandingkan harga, kita beri skor 9. Laptop ini sangat cocok untuk kalian para ilustrator atau animator yang membutuhkan laptop convertible touchscreen yang secara performance mumpuni dan memiliki harga yang terjangkau. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa follow juga sosial media kita di @kalosastur. Saya Riko, see you on the next video.